Oke, di sini bertemu lagi bersama saya Muhammad Anton Wijaya dari kelas 11 TKJB. Di sini saya akan mempresentasikan pembelajaran teknologi layanan dan jaringan ya, dengan judulnya Memahami Teknologi Komunikasi Data. Komunikasi pada jaringan komputer itu tersendiri adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling bertukar data. Tujuan dari jaringan komputer adalah agar dapat mencapai tujuannya. Setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan atau servis. Sejarah Radio over Internet Protocol. ROIP awalnya ditemukan oleh David Cameron, seorang radio amatir yang berasal dari Vancouver, British Columbia. David tertarik untuk mengembangkan teknologi two-way radio. Pada tahun 1998, David membuat Internet Radio Linking Project atau IRLP. Teknologi ini diyakinkan menciptakan kemudahan sifatnya ekonomis dan dapat diandalkan membantu para radio amatir seluruh dunia. Teknologi ROIP sendiri dimulai pada tahun 2002 sebagai penemuan terhadap kebutuhan sistem jaringan penghubung dalam pasar komersil. Misalnya ROIP tidak digunakan pada perangkat komputer atau PC. Banyak industri telepon genggam yang menambahkan ROIP dalam fitur produknya. Sistem ini kebanyakan dirancang untuk segmen ponsel dengan sistem operasi Symbian. Nokia sendiri adalah pemasok terbesar Symbian yang perkembangan ROIP yang lebih dikenal sebagai EQSO mulai muncul pada tanggal 12 Agustus 2002 dan diuji cobakan pada tanggal 29 Oktober 2002. Di sini jenis-jenis protokol pendukung ROIP ada base station. Base station itu sendiri adalah singkatan dari Base Transceiver Station. Ialah sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara peranti komunikasi dan jaringan operator. Yang kedua ada IP gateway. IP gateway sendiri ialah mempunyai fungsi untuk menghubungkan jaringan lokal atau LAN dengan jaringan publik atau internet, atau bisa sebaliknya. IP gateway diibaratkan sebagai pintu keluar atau masuk, atau sebagai sebuah gerbang antara LAN dan internet. Ada IP interface. IP interface sendiri ialah label numerik yang ditetapkan untuk setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer yang menggunakan protokol internet untuk komunikasi. Yang keempat ada repeater. Repeater itu sendiri merupakan sebuah perangkat yang dapat berfungsi untuk menerima sinyal yang di dalamnya berisikan data-data pada suatu jaringan tersebut. Jika kamu memiliki koneksi seperti jaringan Wi-Fi di rumah ataupun di kantor, namun kamu mengalami kesulitan untuk menjangkaunya. Software yang digunakan untuk membangun server radio online. Yang pertama ada ICE. ICE sendiri ialah semua streaming media server yang mendukung OGG, Vorbis, dan MP3 audio stream. IceCast sendiri dapat digunakan untuk membuat radio internet atau jukebox pribadi atau di antara keduanya. Yang kedua ada Shortcast. Shortcast sendiri adalah sistem multiplatform transmisi audio yang diciptakan oleh Nulisoft. Pengguna bisa menggunakan MP3 atau AAC untuk audio encoding dan protokol HTTP atau multicast untuk transmisi. Yang ketiga ada Darwin Streaming. Darwin Streaming sendiri ialah sebuah web atau server atau aplikasi yang terinstal di dalam sebuah server yang digunakan untuk menjalankan file video atau audio secara real time atau streaming di internet. Nirkabel atau wireless. Yang pertama ada BTS atau Base Transceiver Station.
Base Transfer Station atau disingkat BTS adalah sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara peranti komunikasi dan jaringan operator. Yang kedua ada BSC atau Base Station Controller. Base Station Controller sendiri adalah peralatan untuk mengontrol BTS atau Base Transceiver Station. Yang ketiga ada MSC atau Mobile Switching Center. MSC ini merupakan inti dari jaringan seluler, di mana MSC berperan untuk interkoneksi hubungan pembicaraan baik antar pelanggan seluler maupun antar seluler dengan jaringan telepon kabel PSTN ataupun dengan jaringan data. SMSC atau Short Message Service Center. Short Message Service Center adalah elemen jaringan dalam jaringan telepon seluler. Tujuannya adalah untuk menyimpan, meneruskan, mengonversi, dan mengirim pesan layan pesan singkat berbasis kabel atau wireline. Kabel tembaga. Kabel tembaga adalah kabel yang terdapat tembaga di dalamnya sebagai konduktor dan telah digunakan dalam kabel listrik sejak penemuan elektromagnet dan telegraf pada tahun 1820-an. Yang kedua ada serat fiber optik. Fiber optik sendiri ialah sebuah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Yang ketiga ada hybrid. Hybrid fiber koaksial atau HFC adalah teknologi jaringan telekomunikasi broadband yang menggabungkan kabel koaksial dan kabel serat optik atau fiber optik. Terima kasih karena sudah menonton presentasi saya dan terima kasih.